Halo teman-teman, selamat malam semuanya, teman-teman Amazing Academy lovers mungkin ya panggilannya ya. Oke, perkenalkan aku Mahesa. Hai Kak, hai juga. Halo Aziz. Oke, aku Mahesa Erlangga, panggilnya Mahesa boleh ya. Aku founder dari Ada Banyak Cara Digital, sekaligus brand practitioner. Kurang lebih pengalaman di digital kreatif dan marketing itu 8 tahun, jalan 9 tahun sekarang. Dan untuk branding sendiri, aku udah menangani beberapa brand. Kalau yang lumayan udah grow up dan bertumbuh itu, teman-teman bisa lihat eh, Generos, kemudian Bimo Mio, dan lain-lain. Ya, itu beberapa brand yang aku pernah incun di dalamnya. Kemudian, mungkin itu ya perkenalan awal. Nanti kalau mau kepo lebih lanjut, sosok Mas Maesa ini kayak apa sih gitu. Itu bisa langsung pantengin aja di Instagram aku, maestro.nol. Ya, nah, di sana aku juga sering berbagi informasi-informasi dan konten-konten edukasi tentang branding. Ya, oke teman-teman. Biar langsung kita masuk ke pembahasan, kita mulai pada malam ini kita akan membahas tentang strategi brand kesadaran brand melalui konten. Bagaimana sih meningkatkan kesadaran brand atau brand awareness, ya kan? Biasanya sih brand awareness kalau kita biasa menggunakannya. Namun kalau dalam bahasa yang lebih mudah dimengertinya kesadaran brand lah gitu. Nah, brand awareness atau kesadaran brand ini apa sih? Ya. Nah, sebenarnya brand awareness ini lebih kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap suatu brand atau produk di pasaran. Nah, hal ini tuh mencakup seberapa akrab dan terkenalnya brand kita di benak audiens. Jadi kita perlu tahu, nih kan kita udah nge-branding, kita perlu tahu seberapa kenal sih, seberapa paham dan seberapa aware audiens terhadap brand kita. Itulah yang dimaksud dengan brand awareness. Oke, next slide Kak Ama. Kita lihat slide selanjutnya. Apa sih fungsi dari brand awareness ya? Sebelum kita berangkat ke strateginya, kita pahamin dulu nih brand awareness apa, fungsinya apa. Yang pertama itu fungsinya adalah untuk dikenal dan diingat. Sehingga ketika konsumen memikirkan atau membutuhkan suatu produk atau layanan, nah brand kita itu menjadi pilihan pertama atau ada lah di opsi pilihan yang terlintas dalam pikiran audiens atau calon konsumen. Nah, yang kedua itu citra dan reputasi. Fungsi brand awareness yang kedua itu adalah untuk meningkatkan citra atau reputasi, meliputi persepsi konsumen terhadap nilai, kualitas, dan karakteristik brand kita. Nah, konsumen akan mengasosiasikan brand kita dengan nilai-nilai tertentu yang memang udah kita set up untuk kita usung gitu. Nah, itu biasa kita sebut dengan brand identity. Identitas brand kita itu seperti apa sih? Dan itu perlu kita usung dengan konsisten sehingga pada titik tertentu akan membentuk citra dan reputasi dari brand kita itu sendiri. Yang ketiga itu fungsinya adalah untuk keputusan konsumen. Apa sih maksudnya, Kak? Nah, konsumen itu kan cenderung memilih produk atau layanan dari brand yang sudah mereka kenal dan mereka percayai. Karena adanya rasa apa? Rasa familiaritas atau rasa eh, udah awam, udah nggak asing lagi gitu. Dan rasa kepercayaan yang telah terbangun. Coba kita lihat contohnya ya. Coba next slide, Kalma. Slide berikutnya. Oke, ini contoh dari brand awareness. Ya. Produk air mineral plus brand Aqua atau identitas dari Aqua. Coba kita lihat ya. Kenal dan fungsinya pertama adalah kenal dan ingat. Jadi ketika teman-teman diminta nyebutin brand air mineral dalam kemasan, rata-rata dari teman-teman itu akan nyebut nama brand ya kalau nggak Aqua, kalau nggak Le Mineral. Cuman Le Mineral ini kan bisa kita hitung lah ya baru berapa tahun lah. 5 sampai 7 atau 8 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sebelumnya itu top of mind atau brand yang pertama kali disebut atau pertama kali diingat ketika disebutkan
kategori produk air mineral itu tentu Aqua. Nah, itu fungsinya tuh teman-teman brand awareness ya. Nah, yang kedua citra dan reputasi. Coba kita lihat citra dan reputasi Aqua. Yang pertama, air pegunungan asli. Itu kalau kita rujuk dari evolusi marketing, itu posisinya di 1.0, karena dia bicara tentang produk hero. Nah, yang kedua, dari mata air pilihan, itu masih produk hero, produk oriented. Yang ketiga, jernih. Yang keempat, membantu fokus. Nah, dia udah masuk ke 2.0 nih, membantu fokus karena udah bicara tentang customer oriented, bukan lagi produk hero. Nah, yang kelima, menjaga keluarga, itu masih customer behavior ya. Nah, yang keenam, membantu anak-anak Papua tidak telat ke sekolah. Dia pakai evolusi marketing 3.0. Apa itu 3.0? Yaitu evolusi marketing yang sudah tidak lagi berbicara tentang produk hero, tidak lagi berbicara tentang customer oriented, tapi lebih luas, yaitu berbicara tentang human spirit dan social impact. Nah, di poin keenam ini, citra reputasi dari Aqua, dia mencoba membangun persepsi bahwa Aqua adalah brand yang peduli terhadap air bersih di Papua, sehingga anak-anak tidak lagi telat ke sekolah. Mungkin teman-teman masih ingat iklannya, seorang anak Papua berkulit hitam, rambut keriting, diwawancarai di depan kamera, kemudian dia bilang dialog, sekarang sumber air sudah dekat, beta sudah pernah terlambat lagi ke sekolah karena lebih gampang ambil air bantu mama, ya kan? Itu jadi di saya aja masih top of mind, dalam artian itu iklan sangat berkesan. Kita sampai menggambarkan bahwa Aqua berdampak ya untuk sosial. Aqua punya spirit kemanusiaan ya. Ya, itu 3.0, teman-teman, reputasi yang mereka bangun. Nah, kemudian fungsi yang terakhir contohnya adalah, kalau untuk aku, adalah keputusan konsumen. Teman-teman bisa lihat ya, di sini yang besar gambar botol air mineral itu Aqua. Coba teman-teman bayangkan ketika ada botol Aqua, terus ada botol eh, merek air mineral merek lain, yang mana yang teman-teman pilih? Padahal harganya cuma paling bedanya 500 perak. Ya. Kalau kita punya budget yang lebih, tentu kita akan milih Aqua. Nggak mau milih yang lain. Kecuali kalau kepepet banget, mungkin beli yang lain. Cuman kalau budgetnya cukup, kayaknya Aqua deh. Ya kan? Nggak tahu kenapa. Kayaknya Aqua lebih dipercaya aja. Kayaknya kalau minum Aqua keren deh. Kayaknya kalau minum Aqua aman deh. Persepsi itu loh teman-teman. Apakah kualitasnya eh, benar setinggi itu dan yang lain ini nggak tinggi, kualitasnya nggak bagus, nggak jernih, belum tentu. Ya kan? Cuman di samping itu persepsinya udah kebangun di sini bahwa Aqua itu bagus, Aqua itu high quality, Aqua itu memang jernih, bisa bantu fokus. Padahal kandungannya hanya air jernih. Apalagi ketika Aqua disandingkan dengan botol air mineral yang tanpa logo kemasan. Ya tentu 100% kita setuju bahwa kita akan milih Aqua. Sebegitu dahsyatnya teman-teman. Jadi ini juga membantu mindset teman-teman brand UMKM atau personal branding, yang mana di mana identitas brand itu perlu. Ketika nggak punya identitas brand, tentu orang lebih memilih yang ada identitasnya gitu, yang ada mereknya. Mungkin teman-teman pernah berada di posisi kayak yang mau beli, let's say mau beli kerupuk aja, yang satu packagingnya polos tanpa merek, yang satu ada mereknya, cuma kita nggak tahu. Misalkan kerupuk udang sejahtera, mana kita lebih condong beli yang mana? Tentu yang ini yang ada mereknya. Nggak tahu kenapa, karena udah terpersepsikan. Itulah fungsi dari branding, teman-teman. Oke, kita next slide ke Alma. Oke, ini ada studi kasus Pepsi Paradox namanya itu. Waktu itu Pepsi mengalami penurunan omset melawan Coca-Cola. Padahal Pepsi itu yakin betul bahwa secara kualitas, secara rasa, mereka tuh lebih enak. Ya kan, mereka udah bandingin Coca-Cola sama Pepsi, enakan Pepsi, tapi kok penjualan kalah ya Pepsi ya. Akhirnya mereka mengadain blind test. Apa itu blind test? Mereka mengadakan tes buta atau tes dengan mata tertutup. Jadi beberapa responden ditutup matanya, kemudian disuguhkan, disajikan dua pilihan air bersoda. Yang satu Coca-Cola, gelas pertama, gelas keduanya Pepsi. Ketika dicoba, ya, mereka itu secara tidak mengetahui identitasnya, hanya mencoba rasanya aja. Mereka itu rata-rata mayoritas memilih Pepsi sebagai minuman bersoda yang enak dibanding yang satu lagi, gelas yang satu lagi, yaitu Coca-Cola.
Itu di-up oleh Pepsi, kemudian itu lumayan viral di dunia branding bahwa ternyata kesimpulan dari penelitian itu adalah manusia atau konsumen dalam membeli produk itu mereka nggak benar-benar memilih produk yang berkualitas atau produk yang enak, tapi mereka memilih produk karena persepsi yang udah kebangun. Dalam persepsi mereka, minuman bersoda yang top nomor satu itu adalah Coca-Cola. Yang paling enak itu adalah Coca-Cola karena banyak yang beli, karena banyak yang minum, karena brand ambasadornya si A, si B, si C ada di Piala Dunia dan lain-lain. Itu di persepsi. Padahal Pepsi itu lebih enak ketika ditutup matanya. Inilah teman-teman dahsyatnya branding, dahsyatnya persepsi terkait brand ketika udah tertanam atau terinjeksi di benak konsumen. Oke, ini studi kasus yang menarik. Kita next slide, Kak Alma. Oke, ini guru saya ya, guru rata-rata seluruh brand practitioner di Indonesia. Beliau Pak Subiakto Priyo Sudarsono, beliau bilang bahwa brand adalah nama dan makna. Makanya teman-teman brand owner atau personal branding atau pelaku bisnis yang lagi bikin usaha baru, entah usahanya usaha digital, entah usahanya usaha produk atau layanan jasa, eh, tolong diperhatikan ya, ini himbauan buat kita bersama bahwa brand bukan hanya sekedar nama atau logo. Malah lebih parahnya itu brand itu hanya logo, itu kan miris banget, ya kan? Sementara yang disampaikan oleh Pak Subiakto bahwa brand itu adalah nama plus makna, jadi harus ada makna, ada nilai-nilai atau value yang dibawa kemudian dideliver ke konsumen sehingga tertanam di dalam benak mereka. Oke, kita next slide, Kalma. Teman-teman dicatat dulu aja pertanyaannya, nanti boleh dilempar pertanyaannya di akhir sesi ya. Maisa akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terpilih ya. Oke. Kemudian brand awareness di platform digital seperti apa? Yang tadi itu brand awareness secara umum. Brand awareness di platform digital itu tentang sejauh mana brand dikenal dan terlihat oleh target audience atau pasar digital. Bedanya adalah ini lebih fokus kepada pasar digital. Oke, kita next. Kita next, Kak. Nah, oke, bicara tentang brand awareness, kita perlu tahu dulu teman-teman, ada namanya piramida brand awareness. Kita perlu kenalin posisi brand kita dulu. Posisi brand kita itu udah sejauh mana sih? Tahapan pertama atau level paling rendah itu adalah unaware of brand. Unaware itu orang nggak kenal. Di tahap dimana orang itu belum kenal siapa kita, apa brand kita. Jadi audiens itu belum pernah mendengar tentang brand atau tidak memperhatikan eksistensi dari brand kita. Kalau kita udah berkuar-kuar di sosial media, di IG, di TikTok, di YouTube, tapi konsumen yang direct konsumen kita itu nggak kenal, kok bisa? Berarti itu posisi kita itu di unaware of brand. Nah, di tahap kedua itu ada brand recognition. Nah, di mana audiens itu dia kenal sama brand kita, tapi dia itu belum memahami eh, secara mendalam. Ya. Jadi ini tuh biasanya terjadi melalui pengenalan logo. Jadi dia udah terpapar logo, tapi dia belum tahu, oh logo ini saya pernah lihat sih di pinggir jalan, tapi jualan apa tahu nggak? Nggak tahu jualan apa. Ya, itu brand recognition. Nah, yang ketiga itu brand recall. Nah, audiens itu udah dapat mengingat brand kita nih, ya kan? Ketika diberikan stimulus tertentu tuh mereka tahu. Misalnya contoh kayak yang tahu nggak sih brand yang eh, produk digital gitu loh, Mez apa gitu namanya, Oh, Mezing ya. Nah, gitu ya. Jadi kayak harus dikasih stimulus dulu. Orang yang ngetok, oh, amazing maksudnya. Atau di top of mind ini puncak tertinggi nih teman-teman, seperti Aqua tadi ya. Nah, jadi ketika audiens itu memikirkan kategori produk atau layanan tertentu, itu mereka langsung mikirin brand itu. Nah, posisi kita itu berada di top of mind. Contoh kayak air mineral ketika coba sebutin satu merek air mineral, aku, mungkin ada dua atau tiga orang yang nyebut oleh minerale atau fit atau yang lain-lain. Cuma mayoritas aqua. Nah, bisa nggak kita sampai ke puncak piramid itu? Nah, tapi sebelum itu kita harus kenalin dulu nih posisi brand gue di mana ya. Gitu. Oke, next slide, Kak. Terus gimana sih caranya kalau kita udah tahu eh, brand awareness kita posisinya di mana di piramida itu, kita posisinya di mana? Kalau kita udah tahu,
inilah yang harus kita lakukan. Ya, ketika unaware of brand, posisi kita berada di posisi yang orang belum ngeh, orang belum aware, maka hal yang bisa kita lakukan adalah riset ulang market dan segmentasi. Jangan-jangan kategori market dan segmentasi yang kita pilih itu nggak relevan, nggak sesuai. Kita main di segmen market apa, tapi segmentasi yang kita sasar itu beda. Nah, terus yang kedua itu kita tingkatin lagi kemunculan kita di media sosial. Bisa jadi kita kontennya jarang, kontennya males, kontennya nggak konsisten. Minggu ini upload 20, minggu depan kosong, nol. Minggu depannya lagi konten 2. Minggu depannya lagi boom konten lagi, boom post lagi. Nah, itu kan kurang bagus secara repetisi. Nah, yang ketiga itu kolaborasi dengan influencer. Coba deh kolaborasi dengan influencer. Mahal, Mas Mahesa? Enggak kok. Ada kok beberapa influencer yang Hanas Review, yang apa namanya Nano KOL gitu, yang masih terjangkau, affordable banget, atau bahkan malah mereka tuh hanya butter butter review doang. Nah, kemudian partisipasi dengan eh, event atau komunitas. Nah, brand owner atau pelaku bisnis ataupun kreator, kita pengen nge-branding, tapi kita nggak ngelebarin jejaring. Nah, disitulah akhirnya orang nggak kenal kita. Tapi dengan kita join event, misalkan kalau kreator ya dia ikut komunitas, akademi kreator, akademi apa namanya influencer, akademi KOL, ikutlah ke sana. Akhirnya kan orang saling tahu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada testimoni atau cerita pengalaman pelanggan. Kasih tahu lah pengalaman pelanggan setelah memakai jasa kita atau produk kita itu bagaimana. Yang kedua, ketika udah berada di brand recognition, yang bisa dilakukan adalah pertama, fokus pada desain logo dan elemen visual. Jadi fokus lagi nih, karena orang udah tahu sama logo kita kan, tapi mereka belum paham brand kita itu jualan apa sih, atau jasanya ada apa aja. Fokus lagi ke situ. Berarti logo kita menarik, berarti logo kita gampang diingat. Nah, itu difokusin karena orang udah mulai kenal kan, direpetisi lagi, konsisten lagi, intens lagi. Terus apalagi yang bisa dilakukan? Yang kedua adalah tingkatkan volume iklan online. Tapi Kak, aku belum ngiklan. Ya udah kalau belum ngiklan, lebih aktif aja di media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Visibilitas itu tingkat eh, tampilan atau kehadiran kita, eksistensi kita di sosial media itu ya, itunya ditingkatin lagi. Nah, kalau kita udah berada di posisi ketiga atau brand recall, di mana ketika distimulus saja orang tahu kita. Yang bisa kita lakukan untuk naik lagi adalah tingkatkan kampanye iklan biar pesan dan visual brand makin dikenal. Kalau udah di tahap brand recall, teman-teman, aku anjurkan untuk ngiklan. Ya, harus ngiklan karena orang udah kenal nih, cuma butuh stimulus. Berarti kan kita belum benar-benar nyangkut di benak mereka, harus butuh bantuan dulu. Nah, yang kedua adalah banyakin konten menarik untuk meningkatkan partisipasi konsumen. Jadi konsumen itu mereka itu belum benar-benar terikat sama brand kita sehingga kita perlu bikin konten-konten yang meningkatkan partisipasi mereka, keterlibatan mereka, entah Q&A, entah giveaway, entah konten-konten apa namanya yang relate aja lah dengan mereka gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah libatkan konsumen agar berpartisipasi aktif lewat game atau challenge. Itu untuk brand recall. Kemudian ketika kita udah berada di top of mind, Kak, aku jualan makanan makanan kucing gitu. Makanan kucing itu makanan kucing Sunda gitu. Ya misalkan ya, walaupun aku nggak tahu juga ada nggak sih makanan kucing Sunda gitu. Eh Misalkan ya seunik itu misalkan. Terus aku udah top of mind ke aku brand satu-satunya yang diingat orang. Aku kayaknya udah di puncak nih Kak, orang udah kenal banget sama aku gitu. Ya udah kalau udah begitu itu belum berakhir, tugas brand belum berakhir. Masih ada yang harus dilakukan yaitu apa? Tawarkan program loyalitas atau penghargaan atau reward ya. Mungkin teman-teman biasanya kenal reward. Itu tawarkan program itu tujuannya apa? Orang yang udah kenal, orang yang udah pernah beli, beli lagi, ya kan? Dia merasa dekat, oh dia merasa bahwa brand itu dia gitu. Yang kedua adalah pertahankan kualitas produk dan layanan. Itu perlu tuh. Misalkan kamu kreator ya udah pertahankan kualitas dari konten kamu, pertahankan kualitas dari materi kamu. Ya kan ketika kamu seorang speaker atau narasumber atau pembicara atau kamu seorang public speaker, ya itunya harus dipertahankan tuh karena orang udah kayak oh, aku lagi nyari public speaker, aku lagi nyari MC kondangan gitu. Dan ternyata MC kondangan di daerah Jakarta Selatan itu udah kamu yang top of mind gitu. Ya udah, tapi kamu itu belum berakhir. Kamu tetap harus pertahankan kualitas produk dan layanan kamu. Terus yang ketiga itu terus berkomunikasi dengan pelanggan. Kadang kita kalau udah berada di puncak tuh kita sering nggak luput untuk memanusiakan
audiens atau pelanggan kita atau konsumen kita, sehingga kita kayak yang untuk berkomunikasi intens sama mereka tuh udah lupa, karena udah sibuk aja kan untuk grow up bisnis. Nah, itu perlu diperhatikan lagi, karena banyak kok brand-brand besar, let's say Nokia, mereka nggak melakukan kesalahan apa-apa, kok mereka bisa kalah sama Android, mereka bisa kalah sama Apple, kalah sama Samsung. Padahal betapa gagahnya Nokia dulu kan. Nah, bisa jadi mereka di tiga hal ini nih kenanya, ya kan, program loyalitasnya kurang, atau kualitas produk dan layanannya berkurang gitu, atau mereka nggak grow inovasi dan lain-lain gitu. Itu perlu perlu apa namanya, diperhatikan. Oke, next slide, Kalma. Kita berselancar lebih cepat. Teman-teman dicatat aja, di screenshot mungkin beberapa hal yang penting menurut teman-teman, nanti biar pesanannya nggak lupa. Kemudian teman-teman, dalam memahami brand awareness, kita perlu tahu dulu brand journey namanya. Apa itu brand journey? Brand journey itu alur atau flow, ya, flow perjalanan dari awal brand itu dibentuk, kemudian disampaikan, kemudian eh, audiens atau konsumen itu merasakan experience dari brand. Tahapan pertamanya itu adalah brand blueprint, teman-teman. Core-nya itu ada di sini. Core itu apa sih intinya? Intinya itu berada di sini. Brand blueprint, ya. Teman-teman lihat tiga kotak di kiri, pojok kiri bawah. Brand blueprint itu posisinya warna pink, itu maksudnya adalah sebab. Sebab itu apa sih? Sebab itu adalah hal yang kita siapkan, hal yang akan berdampak, ya, sebab. Jadi sebab ini yang bisa kita atur nih, yang bisa kita setting-setting. Kalau yang warna biru itu akibat. Akibat itu adalah hasil dari apa yang udah kita lakukan. Ya, yang kuning ini hasil, ya, reputasi dan equity. Aku akan jelasin satu-satu. Yang pertama, brand blueprint. Brand blueprint ini adalah inti dari brand journey, di mana pada tahap brand blueprint ini, seorang kreator atau seorang pelaku bisnis, brand owner, ya, mereka itu menyiapkan master atau menyiapkan cetakan biru, ya, menyiapkan cetakan biru dari brand yang ingin dia bangun. Contoh, ketika kamu mau bikin brand kerupuk, misalkan ya, kerupuk pedas gitu. Nah, kamu perlu tahu dulu nih target market kamu siapa, kemudian segmennya itu kelompok pembeli yang seperti apa, behaviornya seperti apa, usianya, demografinya, geografinya, psikografinya, ya kan, jenis kelamin dan lain-lain, itu kita perlu tahu. Itu brand blueprint tuh posisinya itu. Yang pertama. Yang kedua itu positioning. Dari sekian banyak kerupuk, dari sekian banyak brand kerupuk, uniknya kita tuh di mana gitu, sehingga kita itu bisa nyolong spot-spot di benak konsumen. Kerupuk apa, misalkan kerupuk untuk makan bakso, kerupuk terbaik atau kerupuk nomor satu untuk makan bakso, kerupuk nomor satu untuk makan cuanki, kerupuk nomor satu untuk makan seblak. Kan positioning itu kayaknya belum ada deh, ya kan? Kerupuk makan seblak kerupuknya ya kerupuk ini gitu ya, atau sebut namanya kerupuk oke gitu. Makan seblak, ya kerupuknya kerupuk oke. Kacang Garuda pernah kok nonton. Jangan nonton bola tanpa kacang Garuda. Itu kan positioning, teman-teman. Sehingga kalau kita nonton bola, tapi kita nggak ada kacang Garuda, kayaknya ada yang kurang deh. Atau positioning yang paling mantap itu popcorn dan bioskop. Ya kan? Kalau nonton bioskop nggak ada popcorn, ya kayak ada yang kurang ya. Itu positioning, teman-teman. Nah, itu posisi di brand blueprint. Setelah brand blueprint, teman-teman set up, turunlah ke delivery, kita sampaikan. Nah, delivery pertama itu ada delivery promise, janji-janji kita, termasuk logo, warna, tagline, copywriting. Biasanya teman-teman mengenalnya dengan brand identity. Nah, ketika teman-teman mulai menjanjikan brand teman-teman, brand aku itu akan ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Akhirnya apa? Muncullah perception. Ya, perception atau persepsi ini muncul, tapi mereka belum ngerasain nih, mereka belum beli, mereka belum pakai layanan kita, mereka belum beli produk kita, mereka belum pakai jasa kita. Tapi setelah mereka pakai, nah, tahapan pas mereka pakai ini yang dimaksud dengan delivery proof. Bisa nggak kita ngasih bukti sesuai dengan janji? Tagline kita itu apa? Misalkan kita jualan ayam geprek pedas, ayam geprek pedas nomor satu di Indonesia, ya kan? Eh, apa namanya? Makan di sini pulang-pulang bibirnya pasti doer, misalkan gitu. Itu harus dibuktikan dari blend delivery proof, agar apa, agar experience dia sama perceptions dia itu relate, relevan. Oh iya, betul, sesuai ekspektasi aku deh.
sesuai sama ekspektasi aku. Aku udah sering lihat logonya, sering lihat tokonya, pas makan di sini bener-bener pedes. Jadi sesuai sesuai dengan persepsi, sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau delivery proof teman-teman itu kualitasnya lebih rendah daripada brand delivery promise-nya, akhirnya apa yang mereka alami? Mereka alami adalah kekecewaan. Contoh, wah gambar logonya merah, oh bibir doer lah katanya istilahnya, padahal makan di situ biasa aja, nggak keringetan, nggak pedes, ah udah nggak repeat order, males nggak balik lagi nanti. Kekecewaan. Akhirnya apa? Reputasi. Hasilnya adalah reputasi. Positif atau negatif, buruk atau baik. Nah, reputasi nanti akan menghasilkan equity. Equity itu adalah aset brand kita di benak orang. Bagus nggak? Ya, brand kita tuh image-nya itu bagus nggak di benak orang. Nah, makanya teman-teman, inilah journey-nya. Journey ini yang perlu kita tahu. Aku kreator, Kak. Ya, kreator. Brand blueprint-nya kamu harus siapin dulu. Kamu main di market kategori apa? Kreator apa? Oh, kreatornya kreator self-improvement. Ya udah, main di self-improvement. Gitu ya. Oke, next slide, Kak Alma. Betul. Betul, Kak Alma. Aduh, ini kayaknya kode nih, Kak Alma nih ya. Kelamaan Kak Maesa, slide-nya masih banyak. Teman-teman nungguin ya. Oke. Oke, teman-teman. Pahamin ini dulu sebelum konten. Yang satu, brand blueprint. Panduan atau prinsip yang melatari identitas brand. Tahap konsep dan perencanaan. Ya, jadi brand blueprint ini tahap konsep dan perencanaan, teman-teman. Yang kedua adalah brand delivery. Brand delivery ini perwujudan atau realisasi identitas brand yang udah kita set up di brand blueprint tadi, kita apa namanya realisasikan. Mulai dari nama, logo, warna, font, tagline, copywriting, maskot, jingle, channel, hingga packaging dan pelayanan pelanggan. Jadi pelayanan pelanggan juga masuk, Kak. Packaging juga masuk ke dalam brand delivery, Kak. Ya iyalah, itu adalah upaya membuktikan apa namanya janji brand. Nah, iya kan? Oke, next slide, Kak. Next slide, Kak. Oke. Oke, ini langkah kunci dalam membangun brand blueprint, teman-teman. Ya, sebelum masuk ke strategi, kita perlu paham dulu. Brand blueprint yang perlu teman-teman lakukan adalah langkah pertama, kenali market dan segmen, kepoin kompetitor, stalking target prospek mulai dari usia, gender, lokasi, perilaku, hobi, dan lain-lain. Listing pain point prospek untuk bikin brand vision. Brand pain point itu apa sih, Kak Maesa? Pain point itu poin-poin masalah dia itu apa aja sih? Ya kan, yang bisa kita atasi, yang bisa kita solve gitu. Untuk tujuannya kita bikin brand vision. Nanti kita bikin visi dari brand itu berdasarkan masalah-masalah yang udah kita listing. Yang kelima itu kita pilih posisi yang tepat atau brand positioning kayak tadi tuh. Jangan nonton bola tanpa kacang Garuda gitu. Nomor 6, tentuin karakter yang cocok dan relate sama prospek. Untuk kita bikin brand archetype atau brand personality. Kita perlu bikin itu. Misalkan kalau brand kamu itu manusia, manusia seperti apa? Ya kan? Brand kamu Aqua. Aqua itu kalau dianggap manusia, dia manusia seperti apa? Yang paling gampang itu adalah Oreo. Kamu ketika aku sebutkan Oreo, apa yang kamu ingat? Kalau Oreo itu seperti manusia, pasti yang kamu ingat adalah Avika. Ada yang baru nih, ya kan? Oreo rasa anggur, misalkan. Itu yang kamu ingat. Jadi di benak kamu akhirnya mempersepsikan Oreo adalah anak kecil lucu perempuan usia 7 sampai 9 tahun. Seimut itu dan sengegemesin itu. Itu Oreo membangun karakternya seperti itu. Yang ketujuh adalah temuin satu kata, satu kalimat, dan satu paragraf tentang karakter itu. Satu katanya apa? Kalau Oreo, lucu. Satu kalimatnya apa? Lucu, ngegemesin, bikin kangen, dan bikin sayang. Misalkan. Satu paragrafnya apa, dan lain-lain, dan lain-lain, dan berikutnya. Oke, next slide, Kak. Teman-teman catat, nanti tanya aja ya di sesi komentar, di sesi tanya jawab. Next slide, Kak Alma, boleh, Kak? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, langkah kunci dalam membangun brand delivery. Satu, tentuin nama yang pas. Kan teman-teman udah set up tadi tuh brand blueprint-nya. Baru tentuin nama, jangan tentuin nama dulu, habis itu baru set up. Ya. Yang kedua, bikin brand expression yang mewakili prospek. Mulai dari logo, warna, font, tagline, copywriting, maskot, jingle, dan atribut brand lainnya. Yang ketiga itu tentuin channel yang cocok. Yang keempat, jaga kualitas produk. Yang kelima, pastiin prosedur pelayanan sesuai sama preferensi atau selera dari prospek buyer kita. Next slide, Kak. Oke, ini salah satu guru saya juga, dari Zulkifli, founder dari Neymar.
Dia bilang bahwa brand memiliki jati diri seperti manusia karena manusia lebih gampang menyerap informasi dari manusia lainnya. Jadi ketika brand itu menjelma karakternya seperti manusia, itu kita lebih gampang menyerap informasinya. Oke, next slide, Kak. Slide berikutnya. Oke, brand communication. Jadi baru nih kita masuk ke strateginya. Terus bagaimana dong Kak Maesa strategi komunikasi ya kan untuk brand ini? Oke. Brand communication itu adalah strategi komunikasi yang digunakan oleh brand untuk berinteraksi dengan audiens dengan tujuan brand awareness, traffic, dan atau conversion. Jadi dan atau itu pilihan. Nah, kita mau yang mana? Mau awareness aja, mau traffic, atau mau conversion? Itulah fungsi dari brand communication. Kita next, Kak. Next slide, teman-teman. Nah, strategi komunikasi brand melalui konten dan event. Yang pertama, optimasi media atau channel distribusi konten. Gunain platform yang sesuai sama kategori market dan demografi target audiens lu, ya kan? Jangan kita jualnya makanan terus kita nggak masukin di GrabFood, ShopeeFood, GoFood kan sayang-sayang. Berarti kan kita nggak paham channel distribusi berarti, ya kan? Nah, kita mainnya makanan, cuman kita kok terlalu banyak konten di Twitter nggak masuk akal, nggak masuk. Tapi kalau Instagram mungkin masih masuk. Itu contoh-contoh simple dan umum banget. Oke, next slide Kak. Kita next ya. Kemudian emang channelnya ada apa aja sih Kak Maesa? Channel itu ada banyak banget teman-teman, tapi Maesa bagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu own media atau media yang kita milikin. Media yang dimiliki itu seperti akun sosial media dan website. Teman-teman bisa lihat ya, ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua itu ada paid media atau media berbayar. Media berbayar seperti blog, rilis, media online, dan event. Ya, rilis media online itu kayak kompas.com, republika.com, dan event. Nah, yang ketiga itu adalah ads media, media beriklan seperti Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Yang keempat ini yang populer di belakangan ini, earn media. Earn media itu apa? Media yang diterima seperti kerjasama konten, harness review, KOL, ataupun brand ambassador untuk brand-brand yang besar. Itu ya pilihan dari channel komunikasi brand yang bisa kita terapkan. Kak, perlu nggak semuanya aku aktifin? Nggak perlu. Kamu masuk lagi ke poin pertama tadi apa? Kenalin audiens kamu, baru kamu tentukan channel apa yang cocok sama mereka. Jangan pakai semua channel, sedangkan audiens kamu nggak ada di sana. Bukan di kolam itu mereka. Mereka ada di kolam sebelah. Gitu. Ya udah kolam sebelahnya aja difokusin. Oke, next slide, Kalma. Kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Oke, yang kedua itu apa? Bangun engagement melalui konten yang interaktif seperti Q&A, challenge, live, dan giveaway. Bila perlu, teman-teman jalin kerjasama dengan influencer yang relevan untuk mengamplifikasi campaign. Mengamplifikasi itu menggaungkan lebih luas campaign dari brand teman-teman. Oke, kita lihat contohnya Kak Alma. Next slide, Kak. Kita lihat contohnya ya, teman-teman. Ini contohnya, ini konten-konten simple kok, teman-teman. Tapi dari sudut pandang brand, ini adalah brand personality. Kenapa? Ya, konten yang relate mereka bilang. Kamu tim yang mana? Ya kan? Bedak sama lipstick aja atau full make up. Ini kan akhirnya kayak yang pertanyaannya gua banget dari dua opsi ini ada gua nih di sini nih. Akhirnya kan komen, ya kan orang komen karena relate, karena sesuai sama personality dia. Nah, ini yang dimaksud dengan konten-konten interaktif. Next slide, Kak. Coba kita lihat contoh kedua. Nah, sesi sharing dan edukasi. Ini berhubungan dengan brand purpose atau brand purpose-nya atau brand tujuan atau goals dari brand itu apa sih? Kalau di sini udah bukan bicara lagi produk, teman-teman. Sudah berbicara tentang visi brand. Apa sih visi brand? Edukasi apa atau dia pengen sharing hal apa untuk memperbaiki masalah yang ada di audiens atau buyer atau konsumen mereka. Jadi mereka nggak nawarin produk, tapi nawarin edukasi. Let's say seperti Gen Heroes ini mereka ada multivitamin otak anak, pada konten-konten mereka yang sifatnya selling, yang mereka ngasih tahu produk kayak promo 55 dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk di live ini yang mereka nggak ngasih tahu produk sama sekali gitu. Mereka benar-benar ngasihnya apa namanya permasalahan-permasalahan, konten-konten edukasi, isu-isu yang lagi viral gitu tentang apa namanya tentang kecerdasan anak dan lain-lain. Oke, next slide Kak.
Teman-teman, sedikit lagi ya, nanti kita masuk ke Q&A. Nah, ini contoh kerjasama dengan influencer yang pernah Maesa tanganin. Ada Tasya Farasya, ada Donita, ada Amazing, dan lain-lain. Oke, inilah beberapa studi kasus. Next slide, Kak. Kita next, teman-teman. Ini udah hampir di penghujung ya. Jadi kata Deriansa Azari, branding itu orang membeli karena ikatan emosi, teman-teman. Makanya kadang kita perlu ada KOL. KOL itu bikin konten itu kan emosional ya. Oke, next slide, Kak. Kita next ke slide berikutnya. Ada apa ya? Oke, yang ketiga nih. Hadir di event yang relate dengan brand lu. Kemudian kerjasama dengan media, lu bisa kirim rilis pers untuk menambahkan exposure. Ya, jadi kayak kita bikin event, kemudian kita masukin artikelnya ke Kompas, masukin artikelnya ke Republika, Tempo, Sindo, dan lain-lain. Itu bisa banget untuk menambah exposure. Next slide, Kak. Kita next slide contohnya, kita lihat contohnya yang mana sih yang dimaksud sama Kak Mahesa tuh. Ya, event. Ini contoh eventnya nih teman-teman. Membuat event dan atau join event. Contoh kayak Generos nih. Bikin Generos Fest, kemudian bikin Generos Fest Vol 2 gitu ya. Nah, kemudian Festival Under the Sea itu dia join. Kalau yang Generous Fest itu mereka bikin sendiri. Tapi mereka juga join kok untuk apa namanya event-event yang gede yang memang budgetnya lumayan tinggi ketika kita bikin sendiri. Nah, itu teman-teman juga bisa kok. Join aja event misalkan aku berjualan fashion ke fashion hijab. Ya udah join banyak kok event-event hijab. Kamu tinggal join aja gitu. Nggak harus bikin sendiri. Oke, next slide, Kak. Kita lihat contoh dari liputan event-event. Next ke slide berikutnya, Kak Alma boleh. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Jadi ketika mereka udah habis bikin event, mereka bikin artikel dan artikelnya dikirim ke media sehingga diliput sama media. Begitu cara kerjanya sehingga exposure mereka ketika orang ketik Generos di Google itu langsung muncul beberapa artikel-artikel dari media-media nasional. Oke, kita next lagi Kak Alma. Oke, kesimpulannya teman-teman, satu, siapkan brand blueprint dan brand delivery. Yang kedua, persisten dan konsisten dengan nilai-nilai yang dikomunikasikan. Yang ketiga, komunikasikan brand lewat channel yang tepat. Konten yang mengacu pada brand identity dan berorientasi pada audiens. Yang keempat, branding bukan cuma tentang seberapa sering suatu brand muncul, tetapi sejauh mana brand dapat membangun hubungan positif dengan audiensnya. Next slide, Kak. Kita lihat slide berikutnya. Closing statement dari Mahesa, teman-teman. Terima kasih. Ingat kita berbisnis dengan manusia, human to human, person to person. Jangan sampai lupa memanusiakan manusia. Terima kasih. Sekian dari Mahesa, Kalma. Mungkin bisa masuk ke sesi Q&A. Apakah dipandu sama Kalma atau Mahesa langsung yang pilih pertanyaannya? Oke Waktu dan Kak, tempat. untuk sistem Q&A boleh langsung eh, di apa ya, dibacain sama Kak Mahesa aja ya. Karena ini masih satu nih Kak mungkin. Udah ada dua satu. Nah udah mulai banyak nih Kak. Boleh langsung dipilih aja. Terima Oke, kasih. oke, thank you Kalma. Oke, boleh minta bahan presentasinya. Nanti coba kita nanti Kak Alma yang jawab. Teman-teman. Oke, coba ya. Cara validasi brand blueprint gimana, Kak? Dari pertanyaan pertama, aku akan jawab pertanyaan dari Muhammad Rifki. Ya, Kak Muhammad Rifki. Cara validasi brand blueprint itu gimana, Kak? Ya, validasi. Validasi itu ngecek kebenaran brand blueprint. Maksudnya gitu ya. Em, mungkin ini yang aku tangkap ya. Cara bikinnya mungkin ya. Atau cara, ini udah bener belum sih, Kak, brand blueprintnya? Itu mungkin ya maksudnya, Kak Rifki. Gini, Kak Rifki. Yang pertama, Kak Rifki itu tentuin dulu atau kenalin dulu Kak Rifki main di market apa, ya kan? Marketnya market apa dulu nih, Kak Rifki? Contoh, aku mainnya di kuliner, Kak. Kulinernya apa? Bakso, bakso itu makanan berat apa makanan ringan? Makanan berat, oke. Kak Rifki makanan berat. Berarti audiensnya siapa? Tentuin dulu target audiensnya. Target audiens aku remaja, Kak. Kenapa remaja? Ya karena remaja jumlah populasinya lebih tinggi. Oke, remajanya remaja mana dulu nih? Remaja yang 15 sampai berapa? Kemudian remajanya mahasiswa kah? Remajanya itu anak SMA kah? Itu perlu dulu. Itu perlu ditentuin. Kemudian setelah itu ditentuin baru bikin brand positioning. Brand positioning itu apa? Itu adalah gabungan dari tiga. Pertama,
market kategori, yang kedua itu apa namanya segmentasi, yang ketiga itu produk. Gabungan dari tiga itu harus dibikin dulu. Itu yang akan membentuk positioning. Contoh, kamu jadi jualan kuliner bakso, baksonya itu targetnya mahasiswa. Ya udah kamu bikin positioning bakso bakso nomor satu mahasiswa. Atau bakso pilihan mahasiswa, baksonya mahasiswa. Nah, itu kan juga bisa tuh baksonya mahasiswa. Itu positioning. Jadi memvalidasinya akhirnya adalah cocok nggak sih kita punya produk, kemudian marketnya sama segmentasinya. Tiga hal itu, segitiga itu ditemuin dulu tuh, Kak Rifki. Cocok nggak ya? Aku audiens, soalnya banyak yang aneh, yang unik-unik. Audiensnya udah ketahuan, audiensnya itu mahasiswa, dia jualannya di pinggir kampus, ya kan misalkan, tapi positioningnya atau pesan yang disampaikan itu nggak ada mahasiswa-mahasiswanya, kan sayang banget. Kenapa nggak dibikin flyer, dibikin apa namanya spanduk, baksonya mahasiswa, harga harga kos-kosan, ya kan, harga kos-kosan rasa restoran, itu kan bisa banget positioning gitu. Itu kita luput. Nah itu baru positioning tuh nanti Kak Rifki mulai bikin karakternya. Kalau memang target audiensnya itu mahasiswa, berarti bikinlah brand personality-nya itu seorang mahasiswa. Mahasiswanya mahasiswa cewek apa cowok? Menurut survei teman-teman, yang suka makanan pedas itu ternyata cewek. Makanya seblak yang ngantri itu cewek, bukan cowok. Jadi kalau kita jualan bakso, bakso itu berkuah, baksonya pedas, kayaknya cewek deh audiensnya. Target bayarnya ya udah kamu bikin brand personality itu yang cowok, yang cewek banget gitu. Mungkin itu beberapa contoh ya, biar aku bisa jawab pertanyaan yang lain. Kak Rifki semoga itu menjawab, tapi kalau mungkin masih kurang, kita bisa discuss lagi, bisa kepoin IG aku, nanti aku coba jawab di DM satu-satu. Em, kalau aku apa namanya kalau waktunya pas. Terima kasih Kak Rifki atas pertanyaannya. Aku coba jawab pertanyaan yang lain ya. Oke, dari Siti Nurfitria, Kak Mahesa mau tanya dong. Relevannya berapa kata sih agar brand kita gampang diingat, khususnya kita yang konten kreator? Relevannya berapa kata sih agar iya iya iya, aku paham maksudnya. Berapa kata sih yang cocok untuk let's say tagline ya. Tagline itu paling banyak itu berapa kata sih Kak Mesa? Maksimal itu 7 kata Kak. Epicnya itu 3 kata. Epicnya itu kalau bisa kita bikin ya 3 kata aja. Contoh, eh, Mami Poko, ya kan? Mami Poko anti bocor. Terus apa lagi? Itu kan tagline itu. Itu bagus banget menggambarkan itu. Terus Aqua, eh, apa namanya? Aqua dulu. Aqua dulu biar fokus. Itu tagline yang dipakai waktu itu. Aqua dulu biar fokus. Itu kan menggambarkan banget teman-teman. Tapi memang nggak hanya tagline. Konten dia berbicara tentang fokus itu banyak banget. Sehingga tagline-nya itu disampaikan melalui kurir. Kurirnya itu konten. Tagline-nya itu pesan atau paket yang pengen dikirim. Jangan kita aku udah bikin tagline ke Maesa, cuman kok orang nggak ingat sama brand aku. Kamu bikin tagline doang, cuman konten kamu yang ada tagline-nya tadi berapa banyak? Kita bisa lihat kopi kok gantinya kopi berapa kali dia bikin konten tentang itu, konten yang menyampaikan pesan itu berapa kali, sehingga kopi kok gantinya kopi sampai segitu. Anak-anak, anak muda aja atau anak kecil aja tahu mau beli permen apa, kopi kok emang apa gantinya kopi. Atau yang simpel deh, yang anak-anak banget, Kiko enak tahu. Emang Kiko doang yang enak? Enggak, somai juga enak, ya kan, dalgona juga enak, es kepal Milo juga enak. Cuman yang pakai tagline Kiko enak tahu, itu hanya Kiko, ya kan. Jadi untuk simpelnya 7 paling banyak, idealnya 3. Contohnya apa yang 3? Ya Kiko enak tahu itu 3. Terus Mami Poko eh, anti bocor itu 2 malah. Nike Just Do It itu 3. Jadi 3 itu paling mantap untuk diingat di benak kita. Kopiko gantinya ngopi. 3, Kopiko gantinya ngopi. Itu teman-teman ya. Oke, semoga menjawab Kak Siti. Oke, pertanyaan berikutnya. Halo Kak, kan kata kakak kita harus banyak mengikuti event yang relate ke brand kita. Nah, masalahnya untuk mencari eventnya suka susah. Ada nggak cara buat mencari event-eventnya? Mungkin dari kata kunci spesial atau bagaimana? Oke, yang berikutnya itu dari Kak Aziz.
Izin bertanya, sekarang brand banyak yang komen nyeleneh di postingan viral. Itu bagus nggak ya buat brand-brand kecil UMKM? Soalnya saya lihat selalu rame komennya. Oke, ini kayak lebih ke pansos ya, lagi lebih ke memanfaatkan viralitas. Tapi oke, itu trik, itu strategi, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa kok. Apakah itu bagus? Ayo kita bahas. Tapi sebelumnya aku jawab yang Kak ini dulu ya. MFZ, MFZ. Oke. Oke, untuk event, kata kuncinya. Sebenarnya kata kuncinya ya bisa apa aja sih kata kuncinya kalau kamu mau nyari event yang cocok tuh. Tapi sebelum itu, aku pengen nanya dulu. Kamu sebagai brand owner, kamu punya akun kamu itu nge-follow siapa aja. Kebanyakan brand-brand itu yang mereka follow itu apa? Artis, yang yang nggak relate sama sama karakter brand mereka, sama jasa yang mereka tawarkan, ngapain follow artis, ngapain follow Kemenak RI, ngapain follow Kominfo RI itu buat apa? Yang di follow itu adalah yang berhubungan sama bisnis kita biar bisnis kita bisa grow up. Contoh KOL yang memang relate dan relevan, ya produk kamu hijab, ya kamu follow-nya yang begitu sehingga apa konten-konten mereka, informasi-informasi yang relate sama kamu itu bisa kamu gunain sehingga kamu nggak perlu nyari-nyari sebenarnya. Contoh, kamu ikutin aja kayak event hijab, kamu jualan hijab, event hijab, kamu follow akun IO-nya, event organizer-nya, kamu follow atau kamu kepoin kompetitor kamu bikin event, terus dia ngekolaborasi sama IO apa, kamu ikutin IO-nya, sehingga nanti kamu nggak perlu nyari lagi sebenarnya di pencarian di Google ataupun di IG, karena mereka datang sendiri. Makanya di situ dulu tuh aku kasih tahu bahwa algoritma itu sangat penting. Teman-teman, ketika kita menggeluti sebuah usaha brand, bisnis, udah yang di-follow tuh yang gitu-gitu sehingga jaringan kita tuh diantar sendiri sama algoritma ya. Tapi kalau untuk simpelnya mau nyari event, apakah kata kuncinya? Cari aja event, terus market kamu di mana? Bakso, ya udah bakso, gitu ya. Saya semoga menjawab ya Kak MZH. Mungkin kita lihat lagi mana ya tadi ya. Coba kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari lupa tadi Kak Aziz. Kak Aziz ya, bagus nggak sih sekarang banyak brand yang komen nilainya di postingan viral itu. Bagus nggak bagusnya itu tergantung sama karakter brand kamu, Kak Aziz. Ya, kalau brand kamu itu adalah brand cowok maskulin, maco, contoh kamu itu jualannya kacamata hitam, ya kacamata hitam, terus kacamata hitam cowok sama jaket kulit cowok, kira-kira kalau brand kamu itu manusia, dia tuh manusia yang suka ngomong nyeloteh nggak? Terus ada konten viral, terus dia ikut-ikutan ngomen juga nggak? Kira-kira, kira-kira masuk nggak? Nggak masuk kan? Karena brand kamu itu adalah cowok yang cool karakternya. Tapi ketika brand kamu itu adalah menggambarkan kamu jualan seblak, terus karakter brand atau personality brand kamu itu adalah emak-emak atau mahasiswa yang nyeleneh, yang suka culametan, yang suka ngomentarin orang, itu nggak apa-apa muncul. Atau misalkan kamu konten kreator self improvement, atau kamu konten kreator motivasi-motivasi untuk menyemangati orang biar orang itu nggak mental illness, nggak insecure. Nah, ketika ada konten viral yang sesuai sama isu itu, kamu kalau kamu nggak ikut ngomong, malah kamu aneh. Kamu perlu ngomong di situ. Nah, itu jadi lagi-lagi nggak ada bagus atau jelek, tapi cocok nggak sama karakter dari brand kamu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Azmi. Tapi sebelumnya Kak Aziz semoga menjawab. Oke. Kak Azmi, pertanyaannya adalah, Kak, kalau usahanya jualan timbangan manual dan digital, strateginya gimana? Instagram sudah ada, marketplace jalan di Lazada, Tokped, Shopee, TikTok, tapi bingung strateginya mau gimana. Untuk strateginya itu, kamu harus pisahin dulu mana yang branding, mana yang marketing, mana yang selling. Itu kan harus dipisahin dulu. Karena materi kita hari ini adalah branding, ya strateginya tadi itu event, konten yang berinteraksi dan lain-lain. Ketika permasalahannya adalah apa namanya strategi untuk jualan, nah kita bicaranya tentang marketing nanti apa tuh. Nah, kita nanti bisa konten-konten yang sifatnya tadi branding, kamu tinggal geser aja kategorinya jadi marketing. Contoh KOL, kerjasama dengan KOL, tapi lebih kepada promosiin produk kamu gitu, lebih ke salesnya walaupun
soft selling gitu. Itu bisa jadi strategi. Karena teman-teman, khususnya Kak Azmi, mau kamu banting harga semanapun masih ada yang lebih murah dibanding kamu. Maka kamu perlu tambah value, tambah nilai dari produk kamu atau brand kamu. Itu yang perlu ditambah. Dengan apa? Dengan kamu menyisipi narasi atau statement apa gitu loh yang bikin orang itu beli produk kamu bukan hanya karena produknya, tapi ada nilai kemanusiaan yang kamu angkat tentang kamu jualannya timbangan manual, ya kan timbangan manual. Ya udah, yang kamu jual tuh apa? Mempermudah apa namanya? Mengukur berat dan lain-lain atau mungkin kamu bisa masuknya ke kalangan-kalangan muslim biar nggak dosa timbangannya, biar nggak dosa dalam menjual barang. Habis itu kamu kasih konten-konten hadis tentang apa namanya? Timbangan dalam jualan, hadis berdagang, berapa persen sih yang harus diambil, kalau kita mencurangi timbangan itu dosanya bagaimana? Sehingga produk kamu masuk, truk inilah produk timbangan manual dan digital yang akurat. Sehingga menjauhkan kamu dari dosa. Jadi yang kamu jual itu bukan timbangannya, tapi yang kamu jual adalah orang terhindar dari dosa. Itu. Kazmi, semoga menjawab ya. Kemudian untuk Kak Imam, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ya, untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya simpan dan kita bisa discuss di kolom DM nanti. Kak, saya buat produk kerajinan baru di daerah saya. Kerajinan tangan dari bahan resin. Aku tahu bahan resin, aku tahu ada yang kalung, ada yang gelang, aku tahu. Nah, mohon saran apakah lebih fokus produk dulu atau brand dulu? Nah, teman-teman, yang namanya life cycle sebuah bisnis itu memang diawali dengan produk dulu, ya kan? Makanya tadi di brand blueprint itu apa dulu yang dibikin? Kita bukan bikin logo dulu, teman-teman. Kita bukan bikin tagline dulu, bukan bikin akun IG dulu atau akun marketplace dulu. Yang perlu difokusin atau yang di-develop pertama kali adalah produknya dulu. Jadi produk udah ke develop, makanya ada product develop, ada namanya business develop, ada product develop, ya kan, ada marketing develop, brand develop gitu. Tahapannya itu produk dulu. Setelah kamu produk udah rapi produk kamu, itu biasanya kalau kamu mau go public ya kamu perizinan dan lain-lain gitu. Habis itu baru brand gitu, the marketing, selling, kanal-kanalnya apa, strateginya apa. Itu dulu ya. Kalau pertanyaan kamu simple begitu, hanya itu ya jawabannya aku bilang bahwa produk dulu. Oke, mungkin udah di penghujung ya teman-teman. Untuk Kak Sonia Febriana bisa aku jawab nanti di DM aku aja di maestro.nol. Kak Ilham juga begitu. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya kita udah berada di penghujung. Eh, ya, kelas kali ini padat banget. Thank you buat Kak Maesa dan Amazing. Thank you juga Kak Aziz. Kak Ilham dan Kak Sonia kita bisa discuss di kolom DM maestro.nol. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Alma. Oke, thank you Kak Mahesa, tadi materinya bagus banget ya. Semoga bisa membantu buat teman-teman nih yang baru mulai usaha juga Amin. gitu. Nah, jadi buat pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf karena waktunya yang terbatas ya teman-temannya. Mungkin ntar di next class nih bisa Kak Mahesa dan dijawab di master kelasnya Kak Mahesa ya Kak. Betul, Ntar, nanti akan ada masterclass. Di tanggal berapa, iya. Kak Alma? Untuk tanggalnya udah didiskusiin sama Kak Charis belum ya? Udah di tanggal 24, Oke, teman-teman. tanggal Iya. 24 Mei ya Kak ya? Iya, 24 Mei ini. Kita nanti pertanyaan yang Oke. sekarang dikumpulin dulu aja ya, Kak Alma ya. Nah, iya Nanti. boleh banget. Jadi ntar buat teman-teman nih yang masih pengen belajar lebih banyak lagi bareng Kak Mahesa, boleh banget ditampung dulu aja pertanyaannya. Dan untuk info lain mengenai masterclass-nya itu bakal aku share juga di grup WA-nya nih. Jadi teman-teman jangan lupa pada nge-live karena ntar di sana bakal banyak informasi yang pastinya bakal ada informasi mengenai masterclass dari Kak Mahesa sendiri gitu. Mungkin, sudah tersampaikan juga materinya dan informasi yang sangat pentingnya masterclass-nya sudah tersampaikan juga nih, Kak. Mungkin ada closing statement dari Kak Mahesa sendiri untuk teman-teman. Oke, oke teman-teman. Untuk closing statement ya, mungkin hampir sama ini sih. Jadi kadang teman-teman kita tuh suka lupa
bahwa ketika kita bikin brand, itu bukan yang kita mau yang harus kita sampaikan, tapi yang persona buyer atau calon audiens kita mau yang harus kita tampilkan sebenarnya. Ya, kadang contoh kasus gini teman-teman. Oh, banyak banget identitas brand, logo, tagline, copywriting. Ketika Mahesa tanya ke klien, ini dari mana asalnya? Oh, ini mas selera saya sebagai brand owner. Saya maunya brand saya begini. Itu salah. Kenapa? Branding atau semua perangkat-perangkat brand kita bangun, kita develop atau kita bikin itu berdasarkan dengan persona buyer, bukan preferensi kita sebagai owner. Itulah banyak brand UMKM yang jatuh karena nggak sesuai produk dengan buyer. Karena dia ngedevelop brand delivery-nya, brand blueprint-nya, dan identitas-identitas brand yang lainnya sesuai selera dia. Bukan dia teliti dan dia riset buyer-nya. Jadi, closing statement Maesa adalah kenali buyer kamu, maka kamu akan bisa menciptakan brand yang kuat dan memang yang mereka butuhkan. Itu aja, Kak Alma. Terima kasih teman-teman amazing. Terima kasih semuanya atas malam ini. Antusiasnya aku suka banget, aku senang banget. Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak. Sekali lagi materinya cakep banget nih ya dan juga closing statement-nya juga bagus banget apalagi yang ada di PowerPoint. Ingat kita berbisnis dengan manusia atau human to human jangan sampai lupa memanusiakan manusia kayak gitu. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Mahesa untuk kesempatannya malam ini nih. Semoga Thank bisa you. memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. Aku izin stop record dulu ya Kak. Untuk rekamannya ini bisa diakses di YouTube nanti Kak sama kita. Oke,